Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 5. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Nah, nomor 1, air laut menguap, kemudian menjadi awan. Jadi di sini nomor 2. Awan akan membentuk butiran-butiran air. Nomor 3 ya di sini. Dan setelah itu, butiran-butiran tersebut akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Jadi di sini adalah nomor 4. Dan hujan itu akan mengalir kembali ke lautan. Nomor 5 ya. Nah, kamu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Mulailah dari nomor 1. Nomor 1, air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Nomor 2, uap air akan berubah menjadi awan. Nomor 3, setelah itu terjadi proses pengembunan, di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Yang keempat, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dan yang kelima, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi. Dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Lama hujan turun dari jam 7:15 sampai jam 8, waktunya 45 menit. Dari jam 8 sampai jam 9, waktunya 1 jam. Dan dari jam 9 sampai jam 9:10, waktunya adalah 10 menit. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? 30 menit setelah pukul 6:25 menit adalah pukul 6:55 menit. Jadi Udin sampai di sekolah pukul 6:55 menit. Coba selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu. Soal yang pertama, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul
Pukul 8 ditambah 2 jam sama dengan pukul 10. Kemudian soal yang kedua, 4 jam sebelum pukul 6 lebih 20 menit adalah pukul, yang ini kita kurangi ya. 6 lebih 20 menit dikurangi 4 jam sama dengan 2 lebih 20 menit. Kemudian soal yang ketiga, 45 menit setelah pukul 4 lebih 15 menit adalah pukul 4 lebih 15 menit ditambah 45 menit sama dengan pukul 5. Kemudian soal yang keempat, 3 jam setelah pukul 1 lebih 20 menit adalah pukul 1 lebih 20 menit ditambah 3 jam sama dengan pukul 4 lebih 20 menit. Kemudian soal berikutnya, 1 jam sebelum pukul 9 lebih 10 menit adalah pukul 9 lebih 10 menit dikurangi 1 jam sama dengan pukul 8 lebih 10 menit. Kemudian 50 menit setelah pukul 10 lebih 40 menit adalah pukul 10 lebih 40 menit ditambah dengan 50 menit sama dengan 10 lebih 90 menit sama dengan 11 lebih 30 menit. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Hari yang pertama awal hujan turun pukul 5 lebih 30 menit. Hujan berhenti pukul 6 lebih 45 menit. Lama hujan turun dari pukul 5 lebih 30 menit sampai ke pukul 6, waktunya adalah 30 menit. Dari pukul 6 sampai ke pukul 6 lebih 45 menit, waktunya adalah 45 menit. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Jadi lama hujan turun 1 jam 15 menit. Kemudian hari kedua, awal hujan turun pukul 8 lebih 15 menit. Dan hujan berhenti pada pukul 9 lebih 55 menit. Lama hujan turun berapa? Dari pukul 8 lebih 15 menit sampai pukul 9, waktunya adalah 45 menit. Dari pukul 9 sampai pukul 9 lebih 55 menit, waktunya adalah 55 menit. 45 menit ditambah 55 menit sama dengan 100 menit. Jadi, lama hujan turun adalah 1 jam 40 menit. Kemudian hari yang ketiga, awal hujan turun pukul 12 lebih 16 menit. Dan hujan berhenti pada pukul 14 lebih 25 menit. Berapa lama hujan turun? Dari pukul 12 lebih 16 menit sampai pukul 13. Waktunya adalah 44 menit. Dari jam 13.00 sampai jam 14.00, waktunya adalah 1 jam. Dan dari pukul 14.00 sampai 14 lebih 25 menit, waktunya adalah 25 menit.
44 menit ditambah 1 jam ditambah 25 menit sama dengan 1 jam 69 menit. Jadi lama hujan turun 2 jam 9 menit. Kemudian pada hari keempat, awal hujan turun pukul 16 dan berhenti pada pukul 18 lebih 25 menit. Lama hujan turun dari pukul 16 sampai pukul 18, waktunya adalah 2 jam. Dari pukul 18 sampai pukul 18 lebih 25 menit, waktunya adalah 25 menit. Jadi, lama hujan turun adalah 2 jam 25 menit. Nah, sekarang coba tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini. Mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah. Lengkapilah dengan waktunya. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Mulai kegiatan pukul 6 lebih 15 menit. Selesai kegiatan pukul 6 lebih 30 menit. Kegiatan berangkat ke sekolah. Lama kegiatannya dari pukul 6 lebih 15 menit sampai pukul 6 lebih 30 menit. Waktunya adalah 15 menit. Kemudian mulai kegiatan lagi pukul 6 lebih 30 menit dan selesai pada pukul 7 tepat. Kegiatannya adalah membaca buku. Lama kegiatannya dari pukul 6 lebih 30 menit sampai pukul 7 tepat adalah 30 menit. Kemudian mulai lagi kegiatan pada pukul 7 tepat sampai pukul 8 lebih 45 menit. Kegiatannya adalah olahraga. Lama kegiatan dari pukul 7 sampai pukul 8, waktunya adalah 1 jam. Dari pukul 8 sampai pukul 8 lebih 45 menit sama dengan 45 menit. Jadi, lama kegiatannya adalah 1 jam 45 menit. Kemudian mulai kegiatan lagi pukul 8 lebih 45 menit dan selesai pada pukul 9. Kegiatannya adalah istirahat. Lama kegiatan dari pukul 8 lebih 45 menit sampai pukul 9, waktunya adalah 15 menit. Kemudian mulai lagi pukul 9 dan selesai pada pukul 10 lebih 45 menit. Kegiatan belajar di kelas. Lama kegiatan dari pukul 9 sampai pukul 10, waktunya adalah 1 jam. Dari pukul 10 sampai pukul 10 lebih 45 menit, waktunya adalah 45 menit. Jadi, lama belajar di kelas adalah 1 jam 45 menit. Kemudian kegiatan yang terakhir dimulai pada pukul 10 lebih 45 menit. Dan selesai pada pukul 11. Kegiatannya adalah pulang ke rumah. Lama kegiatan dari pukul 10 lebih 45 menit sampai pukul 11 adalah 15 menit. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan.
Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja, menolong Udin untuk berdiri dan mengumpulkan bukunya yang berserakan. Coba diskusikan bersama kelompokmu. Ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah dilakukan. Dengarkan cerita temanmu dan ceritakan pula pengalamanmu. Tuliskan pengalamanmu dan temanmu. Pilihlah satu pengalamanmu yang berkesan. Tuliskan pula pengalaman temanmu yang berkesan. Pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Ini misalnya saja ya. Menolong teman membersihkan kelas meskipun bukan jadwal piket kita. Menolong teman dengan meminjamkan catatan sekolah untuk disalin. Menjelaskan kepada teman mata pelajaran yang belum ia pahami. Menolong teman yang sakit untuk dibawa ke ruang UKS. Sedangkan pengalaman temanku menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan adalah temanku menolong teman lainnya dengan membagikan bekal makanan di jam makan apabila ia lupa membawa bekal ke sekolah. Nah, mengapa kita perlu menolong orang lain? Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan saling tolong-menolong, tentu kita akan bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.